Di depan bus yang hendak dibongkar ini, On membelinya seharga 2 RS Lime. Kemudian diserahkan kepada master batik untuk perbaikan Manuon secara menyeluruh. Buat dia terlihat baru, meski bus tersebut terkena dampak yang besar. Tapi apa yang dilihat para master di mata mereka hanyalah sebuah goresan kecil. Selama masih ada garis besarnya, tidak ada mobil yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun seluruh proses perbaikan rumit dan tidak praktis. Ini hampir sama dengan membangun kembali mobil bus. Namun Master Batik, terkenal sebagai ahli perawatan, ingin melakukan perbaikan. Langkah pertama adalah menghapus semua bagian. Kebanyakan bus di Perindapan dibuat dengan tangannya. Kenyamanan perawatan tidak sepenuhnya dipertimbangkan selama produksi. Kursi-kursi di dalam mobil semuanya diperbaiki dengan pengelasan. Oleh karena itu, perlu menggunakan penggiling sudut untuk melepaskan sambungan solder asal selama proses pembongkaran. Hanya ahli yang dapat melakukan perbaikan rangka. Setelah 2 hari pembongkaran yang hati-hati, kini hanya tersisa sasis bus yang bisa dikendarai. Mengemudikan sasis ke stasiun kerja khusus. Lokakarya terbuka ini sangat besar. Setelah memarkir sasis ke stasiun kerja khusus, para pengrajin mulai menggunakan mesin pembengkok manual. Tabung persegi menjadi bentuk yang diperlukan. Meskipun proses ini memakan waktu, namun berkat kerjasama diam-diam antara kedua tuan tersebut, semua tabung persegi segera disiapkan. Tabung persegi yang bengkok, pastikan permukaannya halus dan mulus. Untuk mengelas tabung persegi ini ke balok penopang, para master pertama-tama menyambungkannya satu persatu. Berkat persiapan yang matang sebelumnya, proses penyambungan berjalan sangat lancar. Rangka bus dipasang secara akurat di sejumlah besar posisi yang sesuai. Terakhir diperbaiki dengan teknologi. Meskipun posisi pemasangan rangka telah diukur secara akurat sebelumnya, namun untuk memastikan sudut antar kerangka akurat, pertama las 2 rangka dasar di kedua sisi, kemudian las strip di atasnya untuk referensi. Metode ini membuat penyatuan kerangka yang tersisa menjadi lebih mudah. Kemudian las dan perbaiki satu persatu dengan las listrik. Untuk menyambungkan rangka bagian depan bus mengalami deformasi, ahli mengelas penyangga baja segitiga secara internal. Ini sangat menyederhanakan pekerjaan penguatan rangka bus. Meskipun tidak ada bantuan sketsa canggih yang canggih, namun penyambungan seluruh rangka bus masih berhasil. Pengelasan rangka di berbagai titik untuk memperkuat konstruksi bodi bus. Langkah selanjutnya, para pengrajin mulai memasang lembaran besi bagian atas. Lembaran besi ini dikap dan dibuat sendiri di bengkelnya. Meskipun proses instalasinya tampak sederhana, pekerjaan pengelasan sangat menantang. Pengalaman pengelasan minimal 3-5 tahun. Karena itu perlu dipastikan sambungannya kencan dan bebas bocor selama proses pengelasan. Mengelas lembaran besi di samping atap memakan waktu seharian penuh bagi para pengrajin. Untuk memastikan struktur atas kuat dan tertutup rapat, pilih papan kayu sebagai bahannya. Papan kayu tidak hanya mengurangi bobot. Hal ini juga dapat menghemat biaya. Karena dibandingkan dengan bahan logam, kayu lebih ekonomis secara lokal. Gunakan paku untuk mengencangkannya dengan kuat.
Pastikan stabilitas dan daya tahan plat dasar. Saat kamera mengarah keluar bus, pelapisan bagian luar bus dengan lembaran besi. Pintu belakang ini juga terbuat dari besi lembaran. Proses instalasinya relatif sederhana, cukup ikuti posisi preset dan las. Namun pemasangan panel tetap di bagian samping kendaraan. Ahli harus menggunakan penggaris untuk mengukur kelengkungan roda ban secara akurat, palu dan pahat untuk menghilangkan. Proses ini tidak hanya menguji kesabaran, keahlian mereka dalam pemotongan dan penyambungan, pengelasan dan perbaikan merupakan langkah kunci dalam tahap ini. Sementara master lain mengoperasikan peralatan las untuk pengelasan. Pastikan sambungan soldernya kencang. Pengrajin lainnya telah mulai mengelas bagian depan mobil, termasuk pemasangan rangka lampu mobil. Kepala ini juga dibuat dengan cara pengelasan manual. Saat ini wujud bas sudah terlihat jelas. Permukaan yang dilas dengan hati-hati. Oleskan selapis dempun secara merata. Langkah ini untuk mengisi celah kecil dan ketidakrataan. Pastikan kehalusan permukaan semuanya rata. Setelah dempul dihaluskan permukaannya rata. Epoxy primer untuk melapisi seluruh bodi secara merata. Primer ini tidak hanya memberikan lapisan. Ini juga memiliki daya rekat dan ketahanan korosi yang sangat baik. Secara efektif mencegah karat dan korosi bodi kendaraan. Proses ini mirip dengan dekorasi rumah. Untuk menghemat biaya, kaca depan belakang diganti dengan panel akrilik yang lebih ringan. Sebelum pengecatan semprot, para pengrajin menggunakan koran untuk menutupi area yang tidak perlu dicat. Pastikan cat hanya menutupi area yang ditentukan. Pertama, master menggunakan cat merah muda untuk lapisan dasar. Lalu semprotkan dengan warna merah cerah yang meriah. Menambahkan warna cerah ke bus. Setelah cat benar-benar kering, para master mengeluarkan semua koran untuk menutupi mobil. Kemudian secara hati-hati tambahkan hiasan. Semprotkan lukisan dalam berbagai warna. Layering dan daya tarik visual pada bodi bus. Dengan stiker dekoratif, font indah, dan efek gradin pada bodi bus. Itu menambah sentuhan keindahan pada bus. Setelah dekorasi eksterior selesai, para pengrajin mulai memasang kursi untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Meski tidak ada jumlah kursi tertentu yang harus dipasang, namun tujuannya adalah untuk memaksimalkan jumlah kursi. Yang terbaik adalah menampung 200 buah. Untuk mengatasi lalu lintas penumpang yang tinggi, setelah semua kursi terpasang, struktur utama bus pada dasarnya sudah selesai. Di kedua sisinya adalah kaca obat yang dibuat khusus saya. Pengerjaan bus sudah selesai, bus terlihat seperti baru lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Sabila Vlog. Terima kasih.